Aktivitas akademika di PT IKI Jakarta, wabil khusus Pak Rektor Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Pak Abdul Muid sebagai Ketua Prodi ya Pak, betul? Sebagai Ketua Prodi, Pak Dekan, semuanya para dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya senang sekali bisa kembali lagi ke sini. Tentu dengan skema diskusi yang berbeda ya. Nah, kekurangan satu orang kita ini Pak. Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu datang kampus ini. Tapi itu membawa berkah bagi saya Pak secara pribadi. Itu gara-gara perdebatan itu saya jadi diundang sama salah satu pesantren dan tidak terbayang di kepala saya itu. Saya diundang sama pesantren terbesar di Jawa Timur, Ponpes Sidogiri. Sidogiri itu gara-gara ngeliat YouTube PTIK Pak. Gara-gara PTIK itu, ini dulu ini harus dicari gitu ya. Bilang sama salah satu santri yang WA saya, dari Sidogiri itulah muncul sampai terakhir itu seperti yang Anda tahu. Ya itu mungkin sudah jalan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena emang kita perlu, saudara, kita perlu melakukan proliferasi atau penyebar luasan akidah Ahlus Sunnah ini di tengah maraknya pikiran-pikiran yang kusut, logika-logika yang kacau, orang-orang yang tampil kritis terhadap agama tapi dia sendiri tidak memenuhi kaidah-kaidah logika. Sebagai manusia kita semua punya satu semen perekat bahwa kita semua adalah orang yang benar sehat. Orang ateis, orang beriman, apapun identitas dan ideologi Anda dan saya, kita semuanya harus patuh dengan kaidah-kaidah rasional karena kita adalah manusia. Kalau diartikan manusia dalam buku logika, kita sering tuh dan berkali-kali menjumpai definisi manusia itu hayawanatik, betul? Rational animal. Jadi hewan yang berpikir. Yang menjadi distingsi antara kita dengan makhluk lain itu adalah kemampuan berpikir, kemampuan bernalar. Nah, dan untungnya ajaran Islam itu seluruh fondasi keimanannya bersandar pada argumen rasional. Karena itu tidak ada alasan bagi kita kalau kita patuh dengan kaidah-kaidah rasional itu untuk menolak keabsahan akidah semacam ini dengan alasan dia tidak bisa dibuktikan secara ilmiah seperti yang diklaim oleh sebagian pihak. Karena bagaimanapun, manakala disebut kata ilmiah itu terambil dari kata ilmu. Ilmu itu kan gak selamanya mengkerucut pada ilmu-ilmu empiris semata. Ya kita harus fair nih, harus mengembalikan ilmu kepada tempat asalnya sebagai pengetahuan yang valid gitu. Nah, pengetahuan yang valid ini gak selamanya pengetahuan yang dihasilkan di laboratorium oleh para saintis. Kita tidak mengingkari keabsahan pengetahuan itu, tapi kita ingin mengatakan dan menegaskan setegas-tegasnya bahwa pengetahuan tidak selamanya begitu. Pengetahuan rasional pun bisa disebut sebagai pengetahuan yang ilmiah karena dia menjadi landasan dari seluruh produk pengetahuan manusia. Baik, untuk men-trigger diskusi pada hari ini, saya ingin menampilkan contoh atau model-model kesalahan berpikir sebagian orang ketika mendiskusikan keimanan ya. Karena dengan menampilkan model-model ini kita akan tahu relevansi buku semacam ini atau kitab Ummul Barahin dalam konteks kehidupan masa kini itu apa. Karena sekarang itu saya pernah saudara-saudara sekalian, suatu waktu itu ada seorang santri lulusan pondok pesantren di Jawa Timur. Dia itu curhat sama saya, Ustadz, saya dulu pernah mondok, belajar Tijaanud Darori, belajar Ummul Barahin, belajar Jauharah. Artinya dia udah hatam tuh kitab-kitab itu di pesantren itu. Tapi kok saya heran ya katanya. Ketika saya udah dewasa, jadi mahasiswa, saya membaca bukunya Richard Dawkins, kemudian buku-bukunya Sam Harris dan lain-lain itulah, bukunya orientalis orang-orang ateis. Kok saya jadi terheran-heran, kayaknya kok kayak lemah banget itu dalil-dalil yang dulu kita pelajari itu. Saya malah sekarang lebih terpesona dua tanda petik dengan gagasan-gagasannya para New Atheism itu, para pengusung New Atheism itu. Terus saya bilang, sampean bener belajar? Iya, saya udah hatam, bener hatam. Ya, itulah model-model pembelajaran yang kalau misalnya kita baca kitab, dibaca
kaidah nahunya, kemudian diartikan, khalas wallahu a'lam bissawab, intahal kalam. Di Ramadan kan biasanya kita begitu, targetnya itu hatam, bukan paham. Nah itu problem sebagian model pengajaran di sebagian pesantren atau bahkan mungkin perguruan tinggi. Jadi kita itu cenderung mempelajari turos atau hazanah keislaman klasik itu secara literal. Tidak, kalau saya di Al-Azhar itu nggak begitu. Di Al-Azhar itu saya beruntung berguru sama dosen-dosen yang kalau kita baca kitab turos itu berkali-kali pertemuan. Saya dalam beberapa forum itu pernah bercerita, ada salah seorang profesor Al-Azhar, guru saya almarhum, wafat belum lama, mungkin 3-4 tahun. Profesor Abdul Fadil Al-Qusi, mungkin Dr. Khalil tahu. Abdul Fadil Al-Qusi itu ngajar di kami di Pascasarjana, di tingkat 1 Pascasarjana, itu ngajarnya, diktatnya itu kitab mawakif itu 8 jilid segini ya, kitab akidah itu. Bicara keimanan itu. Udah tercampur, udah terintegrasi kalam dengan ilmu filsafat sebetulnya kalau kita mengkaji literatur seperti mawaqif, maqasid dan lainnya. Beliau itu nggak diajari kitab itu belakangan. Dan Anda tahu nggak, kitab mawaqif itu kalau Anda tahu, itu kan 8 jilid tuh. Itu bahas akidahnya itu di jilid ke, saya kurang ingat apa jilid ke-5 apa keberapa gitu. Jadi jilid pertama, 2, 3, 4 itu bahas filsafat semua itu. Pembahasan filsafat semua. Untuk menegaskan kepada kita bahwa ini loh, dasar-dasar akidah Islam itu nggak kekurangan dalil. Kalau Anda kurang puas dengan 1-2 dalil, masih banyak kita punya hamparan dalil yang beraneka ragam. Profesor Abdul Fadil Al-Qusi itu ngajar saya dan teman-teman mahasiswa saya. Waktu itu orang Indonesia cuman tingkat 1 tuh nggak terlalu banyak ya. Tingkat 2 saya cuma 4 orang doang. Mahasiswa asing 4 orang doang. Saya dengan senior, dengan orang Tunis sama orang Nigeria. 4 orang untuk tingkat S2-nya. Tingkat S1 itu mungkin saya nggak ingat tapi sedikit. Itu cuman ngajarin 1 bait dari Aqaid Nasafiyah yang bunyinya itu haqaiqul asya' tsabita wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lis-sufasiyah, gitu doang. Terus lanjutin wa asbabul ilm lil khalqi thalatha al hawas salimah wal khabar shadiq wal aql. Itu cuman sebaris setengahnya, enggak, cuman sebaris gini doang, sebaris. Itu kenapa itu sampai sedetail itu katanya? Karena wahai anak-anakku katanya, hampir sebagian besar tuh aliran-aliran pemikiran sekarang ada bahasanya dekonstruksi, ada hermeneutika yang begitu, yang isme-isme begitu. Itu intinya itu bermuara pada satu inti. Kamu kalau paham ini udah selesai semuanya itu katanya. Itu contoh pembacaan yang mendalam. Membaca bukan hanya apa yang tampak di balik teks, tapi juga apa yang tersembunyi di balik teks. Mawara'an nusus, istilah orang Arab itu. Apa? Jadi di balik Ummul Barahin ini Imam Sanusi itu pengen ngomong apa gitu loh. Nah, saya tentu nggak sempat mengulas itu di buku ini karena ini untuk pemula. Justru saya salah kalau seandainya mengajak pemula untuk mendalami teks itu secara dipreteli sampai ke ujungnya, itu keliru. Atau misalnya menampilkan syubhat modern, terus jawaban Ummul Barahin itu apa? Sekarang tapi karena di sini ada mahasiswa, mari kita tampilkan beberapa jawaban dari Ummul Barahin atas sejumlah ide atau gagasan-gagasan yang sampai detik ini kita jumpai, ya. Jadi Anda jangan mengharapkan banyak dari buku ini. Saya kadang menyinggung 1, 2, 3 kali lah gitu untuk kadang-kadang singgungan-singgungan aja supaya pemula tahu bahwa nih kita kalau membahas tema ini gunanya ini. Nanti akan ada pertanyaan yang muncul, jawabannya begini. Bukan jawaban apologetis ya. Nah ini perlu saya koreksi sebelum saya masuk. Sering kali kalau misalnya kita nyebut masalah beginian nih, masalah bukti atau jawaban-jawaban rasional, oh itu jawaban apologetis orang muslim aja. Jadi bukti-bukti keimanan itu katanya bukti-bukti yang datang setelah diimani dulu. Buktinya belakangan. Nggak ada orang yang mempersoalkan pembuktian semacam ini itu sebagai pembuktian yang bermasalah dengan alasan katanya apa? Itu kan diimani dulu. Buktinya dicari-cari belakangan gitu kan? Anda tahu nggak? Dalam kaidah keilmuan itu, ketika Anda ingin membenarkan atau menolak sebuah kesimpulan atau argumentasi di balik kesimpulan, yang harus Anda persoalkan bukan iman orangnya, tapi apanya? Ya argumentasinya gitu loh. Jadi jangan persoalkan pembuktian saya, ya Anda beriman dulu Muhammad Nabi, baru cari-cari buktinya. Loh, nggak jadi masalah iman itu. Iman itu bukan sandaran untuk menyalahkan atau membenarkan. Ketika Anda ingin mengkritik atau saya ingin membenarkan, yang kita uji bersama itu argumennya ini nih. Ini argumennya ini. Kira-kira sesuai dengan kaidah keilmuan atau tidak? Menyalahi kaidah logika atau tidak? Premisnya tepat atau salah? Ada korelasi yang kukuh atau tidak antara premis dengan konklusinya? Begitu. Nah, saya agak terheran tuh.
Ketika ada sebagian orang yang berpandangan ya, pembuktian itu sifatnya apologetik dan kayak ngakal-ngakali aja gitu loh, kayak ngakal-ngakali sesuatu yang sudah diimani dulu. Loh, itu bukan problem. Saya ini saudara dan Anda juga termasuk. Kita waktu kecil diajari kan Allah itu ada, Muhammad Nabi seterusnya. Tapi keimanan itu pada akhirnya ketika digeret dalam diskusi keilmuan nggak bisa jadikan sandaran. Untuk Anda menolak atau menerima itu sandarannya harus dalil juga. Nggak bisa tuh orang luar ketika ingin menyalahkan argumen kita dengan alasan, ya kamu beriman dulu, buktinya belakang. Nggak bisa begitu. Buktinya yang kita uji sama-sama gitu loh. Makanya pembuktian ini harus bersifat universal. Nah, satu-satunya jalan untuk meuniversalisasi, bahasanya udah bahasa mahasiswa nih. Meuniversalisasi argumen ini harus dengan argumen rasional, karena itu semen perekat antara kita semua gitu ya. Kemudian yang ingin saya tekankan juga, banyak dalam rekaman sejarah Islam, orang-orang yang sampai pada kesimpulan Tuhan ada, Nabi Muhammad Nabi, itu bukan karena mereka beriman dulu, justru mereka mencari, betul nggak? Ada kan orang-orang yang sampai kesimpulan, iya Tuhan itu ada ya, setelah dia mencari bukti, ya kan? Begitu ya dengan kisah para sahabat Nabi. Jadi banyak sekali orang-orang yang sampai pada tingkat keimanan terkait ketuhanan dan kenabian setelah mencari, bukan setelah mengimani. Kemudian kalau Anda belajar ilmu akidah, definisi akidah atau iman itu, lihat. Saya berkali-kali bertanya kepada, mungkin ada audiens di sini ya, saya pengen tahu ada nggak sebetulnya konsep keimanan semacam ini dalam umat agama lain. Karena kalau Anda cek kitab-kitab akidah yang dikarang oleh para ulama muslim, hampir semuanya itu mengartikan akidah itu dengan pengertian seperti ini. I'tiqad jazim, mutabiq lil waqi, nasyi'an dalil. Lihat, saya ingin menyoroti kata nasyi'an dalil. I'tiqad jazim, keyakinan yang bersifat pasti. Jadi akidah itu harus pasti. Pengetahuannya itu nggak boleh pengetahuan yang dalam level sangkaan doang. Jadi kalau ditanya Muhammad Nabi, itu 80%, 90 atau 100. Kalau Anda masih meyakini 80, itu ada sebagai ulama masih meragukan keimanan Anda. Iman Anda bisa dipandang nggak sah. Makanya lahir perdebatan tuh imannya muqallid. Orang bertaklid itu sah atau tidak? Dia sudah memastikan nih orang muqallid, orang bertaklid ini, bahwa saya yakin betul Tuhan ada, Muhammad Nabi. Itu masih dipersisikan sama para ulama. Bisa kebayang nggak? Kenapa? Karena itu nggak memenuhi komponen keimanan. Unsur keimanan yang pertama itu harus bersifat pasti. Kemudian yang kedua apa? Mutabiq lil waqi, sesuai dengan fakta. Nah, yang terakhir ini nasyi'an dalil, terlahir dari bukti. Nah, ada sebagian orang yang memahami bukti itu terlahir dari iman, kan? Iya nggak? Kan Anda mengimani dulu nih, buktinya datang belakangan. Kebalik, Mas. Iman itu dalam konsep Islam itu terlahir dari adanya bukti dan harus didasarkan pada bukti. Kalau tidak ada buktinya, nggak boleh dijadikan akidah pokok. Baik, saya tadi berjanji ingin menampilkan beberapa contoh atau model kesalahan berpikir sebagian orang, dan kita bisa tahu jawaban atas gagasan atau pikiran semacam ini dari kitab Ummul Barahin dan kitab-kitab para ulama muslim. Saudara masih atau pernah nggak menyimak orang yang suka bilang dalam agama itu ada hal-hal yang nggak masuk akal? Kalau Anda menyebut nih kisah-kisah yang ajaib seperti mujizat misalnya, mujizat Nabi Muhammad itu kan Al-Quran, itu mujizat rasionalnya. Tapi kan banyak mujizat-mujizat indrawi di masa beliau yang tersampaikan kepada kita secara mutawatir maknawi. Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Infijar al-ma min baini asabi, ya, terpancarnya air dari jari jemari beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi Al-Isra wal Mi'raj, Isra Mi'raj. Nah, sering nih, paling sering nih. Itu katanya Isra Mi'raj itu gimana itu? Gak masuk akal itu. Ada manusia bisa terbang ke langit satu malam. Kemudian ketemu sama malaikat, ketemu sama Tuhan tuh. Sains gak bisa membuktikan itu. Ada kan? Ada orang ini gitu kan? Udah tahu itu objek metafisik ya, dalam arti itu bukan ranahnya sains. Kemudian dia menarik satu disiplin keilmuan namanya sains, itu ilmu alam maksudnya, untuk membahas sesuatu bukan bidangnya. Kan sering gitu. Orang zaman sekarang nih saking terpesonanya dengan peradaban barat yang memang kita akui maju dalam bidang itu, kemudian mempersoalkan agama dengan dalih-dalih saintifik. Nggak nyambung dong. Nggak nyambung, itu bukan ranahnya sains karena memang itu berkaitan dengan objek metafisik. Kalau menyangkut hal gaib itu, sandarannya itu bukan pengujian indrawi,
Tapi apa? Menguji keterpercayaan sumbernya. Itu yang bilang ada peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Siapa gitu loh. Sumbernya terpercaya atau tidak. Jadi begitu. Ini metode-metode yang sebetulnya sudah lama dijelaskan oleh para ulama. Cuman karena orang zaman sekarang itu kadang suka salah kaprah gitu. Kalau Anda pengen nimbang jeruk, ya pakai kiloan. Jangan pakai meteran, ya kan? Kan logikanya begitu. Ya meteran itu buat ngukur gitu loh. Ya kiloan buat nimbang. Ya udah. Sains itu objek kajiannya adalah alam fisik. Ya was, selesai sampai situ. Gak usah bicara Tuhan tidak ada. Hatta termasuk saya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa sains itu science in itself gitu ya. More science, ya, sains murni. Sains murni itu nggak bisa dijadikan pijakan satu-satunya untuk sampai pada kesimpulan Tuhan ada atau tidak ada. Ya, jadi kita fair nih, orang beragama yang memang ya terdidik secara epistemologis sadar betul bahwa sains itu nggak bisa dijadikan pijakan satu-satunya untuk sampai pada kesimpulan Tuhan ada atau Tuhan tidak ada, karena itu bukan ranahnya. Itu gimana itu bisa sampai kesimpulan Tuhan ada? Kesimpulan saintifik itu bisa dijadikan satu premis aja. Paham nggak maksudnya? Misalnya saya berikan contoh argumen kosmologis, argumen kebaruan alam yang sampai pada kesimpulan alam ini ada yang mengadakan. Premis pertama dari argumen itu mengatakan alam itu ada dari ketiadaan, betul nggak? Al-alam hadis, ya kan? Nah, sekarang ilmuwan-ilmuwan modern itu bisa sampai pada kesimpulan itu, dan sudah sampai, ya kan? Bahwa alam ini ada permulaannya. Teori Big Bang lah yang paling banyak diamini oleh para ilmuwan. Ya, teori itu kan menunjukkan alam ada permulaannya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu apa? Bisa nggak sains mengatakan Tuhan ada dari situ aja? Nggak bisa. Lanjutannya, dia itu harus melibatkan penalaran dan analisis rasional. Nah, ini fair nih, pandangan yang paling fair menurut saya, sains itu bisa dijadikan premis, salah satu premis dalam perumusan argumen itu, tapi dalam tahap lanjutannya, dia harus melibatkan hukum metafisika, karena objek yang dikaji adalah sesuatu yang bersifat metafisik, dalam hal ini Tuhan. Hukum metafisika yang banyak digunakan oleh para teolog adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, dan ini hukum universal. Mau orang mau akademisi, mau orang awam, semuanya sepakat. Bahkan kata Ar-Razi itu dalam kitab saya nggak ingat Al-Muhassal apa Al-Mawtalib Al-Aliyah, dia bilang hewan sendiri itu percaya pada kausalitas sebetulnya. Binatang itu. Coba sekarang Anda kalau bisa ngelihat anjing ada timpuk dari belakang, dia nengok apa enggak? Kenapa dia? Sadar betul itu, timpukan itu nggak mungkin tanpa ada sebab, ya nggak? Lah kan, anjing aja sampai percaya tuh. Ya tentu anjing nggak paham istilah kausalitas ya. Tapi kesadaran bahwa ada yang namanya akibat, di baliknya ada sebab, itu binatang aja sadar gitu loh. Jadi makanya saya terheran, dan kita patut terheran-heran kalau ada yang mengatakan alam itu muncul sekonyong-konyong. Terakhir itu saya menyimak salah satu tulisan, dia bilang bahwa alam itu ada, memang tidak sekonyong-konyong katanya, tapi dia itu berproses pada dirinya sendiri. Bermula dari singularitas, dari sebuah titik yang sangat panas, kemudian terjadi ledakan besar, berproses, lahirlah galaksi, kemudian planet, dan seterusnya. Ya kan? Berproses. Kata dia, berproses. Gak apa-apa, itu penjelasan gak kita ingkari kok. Proses terbentuknya alam itu, siapa yang mengingkari coba di sini? Kalau ada ilmuwan berdasarkan metode saintifik sampai pada kesimpulan alam prosesnya seperti ini. Oke. Yang ingin kita tanyakan adalah apa di balik proses itu, ya kan? Karena berdasarkan asas hukum kausalitas, nggak mungkin ada sebuah akibat terlahir tanpa adanya sebab. Jadi sah secara logis, bukan secara saintifik. Saya bertanya apa yang ada di balik singularitas itu, apa yang ada, apa sebab utama di balik proses itu. Sekarang kalau misalnya Anda melihat handphone ini beroperasi, dia menjalankan fungsinya sebagai handphone, berproses, sama-sama berproses kan. Tapi kan saya sah bertanya, siapa sih yang buat handphone ini? Iya kan? Saya juga berhak untuk bertanya, siapa yang menghendaki terjadinya proses itu? Nah, itu bukan pertanyaan sains, itu pertanyaan filsafat, pertanyaan filosofis. Nah, sampai pada akhirnya, kalau kita ikuti itu, penalaran semacam itu, kita akan berakhir pada kesimpulan bahwa dialah Tuhan. Sebab yang tidak disebabkan, uncausaed cause. Ya, kenapa tidak boleh disebabkan? Nih, muncul lagi pertanyaan kayak begitu. Di bukunya Bertrand Russell itu seorang filsuf ya. Bertrand Russell seorang filsuf bimakna kalimah, betul-betul filsuf beneran. Tapi dia itu ketika bersinggungan dengan pertanyaan tadi, who made God? Jadi di bukunya Why I Am Not Christian itu dia itu buku pendek sebetulnya, buku tipis.
dia menjelaskan kegalauannya waktu usia remaja. Katanya dia itu bertanya atau mengajukan pertanyaan itu, tapi dia nggak menemukan jawaban yang memuaskan. Siapa yang menciptakan Tuhan itu? Siapa yang mengadakan Tuhan itu? Nah, saya sudah jawab itu ya. Saya nggak ingin merepetisi dan mengulang apa yang sudah saya paparkan di berbagai forum. Silahkan Anda lihat di YouTube, udah banyak tuh. Hanya membahas itu aja, bahwa pertanyaan siapa yang mengadakan. Tapi ini kan masih ada sampai sekarang nih, pertanyaan kayak begini. Nah, ini gunanya belajar ilmu akidah, umul barahin dan semacamnya untuk mengcounter pikiran-pikiran semacam itu. Itu yang berkaitan dengan ketuhanan. Baik, biar saya bisa mengcover persoalan lain, saya ingin bacakan sekarang salah satu kutipan. Nah, ini tadi saya baca di jalan ya. Kutipannya Fred Donner. Fred Donner ini gurunya Profesor Muhyiddin Siri. Ustaz wa tilmid gitu ya, asy-syekh wa tilmid, asy-syekh wa talib. Di bukunya Muhammad and the Believers, kalau diterjemahkan ke bahasa Arab judulnya Muhammad wal Mu'minun. Sekarang Anda masih menjumpai kan orang-orang yang punya pandangan bahwa Yahudi Kristen itu, ingat ya, ini saya bicara begini bukan dalam konteks menolak toleransi antar umat beragama. Itu dua dimensi yang berbeda. Kita diskusi secara teologis, tidak ada singgungan dengan masalah toleransi. Apapun yang dikatakan tentang teologi agama Anda, Islam sama sekali tidak memperbolehkan kita untuk bermusuhan dengan umat agama lain selama mereka berdamai dengan kita. Catat itu baik-baik. Oke. Tapi dalam masalah singgungan teologi semacam ini, kita harus mengacu pada kaidah-kaidah keilmuan, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang persoalan itu. Ada orang di luar sana, dan sampai sekarang masih banyak orang yang berpandangan bahwa Yahudi Kristen itu selama mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka itu dikatakan beriman, believer, dikatakan sebagai mukmin, sebagai orang beriman dengan keimanan yang sah. Ada nggak? Coba aja cek. Saya sering soalnya, udah banyak menjumpai di buku-buku, di artikel media sosial, apalagi. Iman itu bagaimana? Dasarnya apa? Dasarnya itu yang sering jadi kebijakan itu Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun wa lam yahzanun. Almarhum Nurkholis Majid, satu hari yang lalu saya baca bukunya Islam, Doktrin dan Peradaban, itu yang tebal itu. Di salah satu buku halamannya juga berpandangan begitu. Nah, ini Fred Donner juga punya pandangan begitu. Profesor Muhyiddin Siri punya pandangan begitu juga. Ya, jadi saya perlu banyak data yang bisa saya tampilkan orang-orang yang punya pandangan semacam ini. Di Arab juga ada. Saya menjumpai pandangan semacam ini. Tahu nggak di mana letak kesalahan paling mendasar di balik gagasan semacam ini? Yang suka diusul para pengusung pluralisme agama ya. Tentu pluralisme dalam arti yang tadi. Bukan pluralisme dalam arti menghormati keragaman agama. Kita menghormati, tapi masalah keyakinan kita harus mengacu pada kaidah keilmuan yang dirumuskan oleh Al-Qur'anul Karim. Mereka mengatakan Al-Quran mengatakan innalladzina amanu alladzina man amana billah wal yawmil akhir. Itu kalau Anda baca kitab-kitab tafsir, kemudian Anda baca, saya terakhir baca uraiannya Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari di salah satu kitabnya, dan banyak penjelasan para ulama. Ayat itu tidak bermaksud membatasi. Anda tahu nggak, dalam ini saya ngomong di jurusan PTIQ, jurusan tafsir ya. Nggak perlu saya menjelaskan detail ya, pakai ya, nggak perlu. Ada namanya ijaz dalam Al-Quran, betul nggak? Salah satu karakter bahasa Al-Quran itu ijaz, meringkas. Bahkan siapa Abdullah Draz yang punya An-Naba Al-Adin, Al-Quran ijaz kullu, semuanya itu karakternya ijaz. Itu bukan menyalahi. Beliau berbeda pandangannya dengan para ulama klasik yang berpandangan Al-Quran itu ada ijaz, ada itnab. Enggak, Quran itu ijaz semuanya, karakter bahasanya itu. Hatta dalam apa yang diduga itnab sekalipun, dia itu ijaz, itu ringkas. Di Quran itu ketika man amana billah wal yaumil akhir bukan membatasi seolah-olah iman yang benar itu pada dua aspek saja. Ya kalau begitu ceritanya, kalau ada orang beriman kepada Tuhan dan hari akhir terus dia ingkar kepada kitab suci, ingkar kepada para nabi, berarti sama-sama beriman dong. Gimana logikanya gitu loh? Pembatasan semacam itu karakter bahasa Al-Quran yang meringkas. Karena lihat nih, analisis Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari, ketika Quran mengatakan man amana billah wal yaumil akhir, pertanyaannya adalah yang mengabarkan hari akhir itu siapa sih?
Nabi kan, Anda tahu adanya hari akhir itu bukan dari akal Anda loh, tapi dari Nabi. Dan kenabiannya pun bisa dibuktikan gitu loh. Oh, kalau sudah Nabi mengabarkan, berarti ketika Anda percaya hari akhir, konsekuensinya Anda juga wajib percaya pada para Nabi. Nah, sekarang satu Nabi, dua Nabi, atau semua Nabi yang harus dipercaya itu? Semua, karena ketika Anda percaya kepada Tuhan, mau tidak mau konsekuensinya kepasrahan Anda kepada Tuhan mengharuskan Anda untuk percaya pada semua utusan Tuhan tanpa dibeda-bedakan. Percaya pada semua utusan Tuhan, ya harus percaya pada semua kitab sucinya. Percaya pada semua kitab sucinya, ya harus percaya dengan semua kabar yang disampaikannya. Alam akhirat, surga, neraka, malaikat, sirat, hisab, dan lain-lain. Sekalipun Anda tidak pernah menjumpai, Anda wajib percaya karena itu tersampaikan melalui sumber yang terpercaya. Sosok yang sudah terbukti kenabiannya, bukan hanya diklaim sebagai nabi. Karena itu, mengacu pada ayat ini, kalau Anda paham kaidah penafsiran semacam ini, Anda tuh nggak bisa melegitimasi imannya Yahudi dan Kristen yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai orang beriman. Kenapa? Karena kalau kita baca tuh Ummul Barahin dan kitab-kitab akidah, iman itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Anda sebagai Muslim ya, ini saya bicara kepada Muslim. Anda percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Musa, Isa, nggak percaya kepada manusia namanya Hud misalnya, atau Anda nggak percaya Nabi Adam misalnya. Anda percaya semua Nabi, satu Nabi Anda ingkari, ya sudah selesai. Lasta mu'minan, khalas. Kharajta 'anil Islam wa intaha. Begitu kan? Anda percaya pada semua nabi, tapi saya nggak percaya namanya kitab namanya Taurat. Bagi saya kitab itu nggak ada. Misalnya Anda bilang begitu. Taurat versi Nabi Musa loh ya, bukan Torah seperti yang kita kenal sekarang. Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa, Anda nggak percaya. Mana itu nggak ada? Ya sudah, batal sudah keimanan Anda. Karena iman itu satu paket yang nggak bisa dipisah. Iman yang sejati itu nggak bisa dipisah. Saudara kita di kalangan Yahudi dan Kristen kan nggak percaya kepada Al-Quran, salah satu kitab ilahi, nggak percaya kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana Anda mengatakan dia beriman? Di ayat yang lain, lihat nih bagaimana Al-Quran itu saling melengkapi satu sama lain. Dan kalau kita belajar akidah, pikiran semacam itu bisa terbantahkan dengan mudah. Di ayat yang lain Al-Quranul Karim jelas menyatakan innalladzina di surat An-Nisa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Lanjutannya apa? Ulaika humul kafiruna haqqan. Orang-orang yang, coba lihat, orang-orang yang mengatakan kami percaya pada sebagian nabi, mengingkari sebagian yang lain. Ya persis itu. Orang percaya kepada Musa, Isa, nggak percaya Nabi Muhammad. Orang percaya kepada Nabi Muhammad, kepada Isa, nggak percaya kepada Musa. Misalnya, percaya Musa, Isa, Muhammad, nggak percaya Ibrahim. Misalnya, percaya kepada sebagian Nabi, mengingkari sebagian yang lain. Kemudian apa lagi? Mereka ingin menjadikan perantara antara kedua itu. Kata Al-Quran apa? Kata Al-Quran ini, ulaika, mereka itu humul kafiruna haqqa, mereka itulah orang kafir dengan kekufuran yang sesungguhnya. Kurang tegas apa itu penegasan Quran? Gak boleh dong baca Quran itu hanya mencomot satu. Itu kan gaya teroris kayak begitu, ya nggak? Kan gaya teroris begitu. Wa qatilul musyrikina kaffa. Selesai sampai di situ. Bunuh orang musyrik semuanya. Padahal kalau dilanjutkan apa ya? Kama yuqatilunakum kaffa. Sebagaimana mereka memerangi kalian juga, ya mereka berperang, masa kita nggak berperang, kan begitu. Baca ayat Al-Quran itu begitu yang benar. Kemudian teroris sering bilang juga yang apa namanya ayat waqatilu fi sabirillah, berperanglah di jalan Allah. Belum selesai lanjutan. Waqatilu fi sabilillahilladzina yuqatilunakum. Perangi di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Jangan semuanya, yang memerangi kalian aja. Tuh lihat. Ini model-model pembacaan parsial semacam ini kita jumpai saudara zaman sekarang itu. Seolah-olah keimanan itu cukup dengan satu dua aspek saja, yang lainnya diabaikan. Loh, orang Yahudi bahkan di satu ayat Al-Quran kan ada tuh, termasuk Profesor William Siri itu punya pandangan orang Kristen itu beriman sekalipun nggak percaya Nabi Muhammad, jadi nggak diharuskan percaya Nabi Muhammad. Beliau punya pandangan kayak begitu. Al-Quran menjawab, qul ya ahlul kitab la taghlu fi maaf saya khawatir salah, ada qul atau tidak. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah ilal haq
Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulih. Apa itu artinya saudara? Percayalah kalian kepada Allah dan para rasulnya. Ini perintah kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Kalian jangan berlebihan dalam agama kalian. Wala taqulu ala ilal haq innamal, ini ketika mengoreksi keyakinan orang Kristen. Al-Quran di sela-selanya mengatakan aminu billahi wa rasuli, berimanlah kepada Allah dan para rasulnya. Saya mau nanya sekarang, Muhammad alaihi wasallam rasulnya atau bukan? Berarti kalau begitu orang Kristen diperintahkan untuk percaya atau tidak? Belum lagi dengan aku ya ayyuhan inni rasulullah ilaikum jami'a. Aku ini utusan Allah bagi kalian semuanya. Terus kadang-kadang orang-orang yang punya pandangan kayak tadi itu suka ngutip ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua alam. Ya berarti risalah Muhammad itu universal dong. Yahudi, Kristen, Yahudi, Nasrani, selama mereka itu sampai kepada mereka dakwah, kemudian mereka bisa mencerna, mereka punya kewajiban untuk menelusuri bukti-bukti kenabian Muhammad. Dan kalau sudah terbukti seorang nabi, mau tidak mau, Anda hanya bisa dikatakan selamat dan beriman dengan keimanan yang sejati kalau Anda mengimani beliau sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, lengkap dengan seluruh penjelasan dan uraian kabar-kabar gaib yang beliau kabarkan. Nah, nyambung dengan persoalan ketiga nih, yang terutama yang persoalan gaib. Masih ada waktu pakai 10 menit. Baik, 10 menit. Bukan debat ini ya. Buat debat bebas lah. Menyangkut hal gaib, surga, neraka, malaikat, al-jannah, wal hisab, wan nar dan lain-lain. Tadi menyangkut kenabian ya. menyangkut sam'iyat, itu banyak sekarang juga saya jumpai orang-orang yang mengatakan yang baru deh, yang paling baru deh, santet deh, sihir. Anda ngikuti tidak perdebatan itu? Saya aktif di medsos supaya tahu orang ngomong apa aja gitu loh. Subhanallah, saya itu semakin sering aktif di medsos dan melihat kritikan orang di luar sana. Saya selalu teringat sama omongan guru saya. Wah, hadis syubhat laisa fiha jadid aslan. Gak ada yang baru sama sekali. Itu hanya mengulang-ulang dengan bahasa dan tampilan yang beda. Jawabannya udah banyak di dulu itu. Di kitab-kitab kita, ulama kita itu. Dan benar itu. Jumpai itu. Ada orang yang percaya sihir kan? Ya tentu saya sendiri ya termasuk orang yang tidak suka mendramatisasi. Kalau ada bayi kemudian sakit, dilarikan ke dokter, kata dokter ini nggak apa-apa bu. Disimpulkan ada sebagian yang nalarnya kayak begitu kan? Oh ini ada yang nempel nih, ada yang nempel, ada jinnya, ada kiriman dari sono, datang ke dukun, pakai orang pinter, datang ke orang pinter. Terus dibilang katanya, ini Anda ada punya masalah dengan tetangga Anda, masalah. Wah, kok dukunnya bisa tahu? Jangan-jangan benar ini sihir. Gak bisa kita itu mendramatisasi dengan cara semacam itu. Karena sihir itu bagaimanapun saya kira itu kalau di Indonesia itu orang tuh justru cenderung menyihirkan sesuatu yang bukan sihir gitu loh. Di Indonesia ini kan demen kita itu yang horor-horor gitu kan. Saya tidak termasuk orang yang berpikiran primitif semacam itu. Sedikit-sedikit kalau nggak ada penjelasan dokternya, ini santet, ini guna-guna gitu kan. Tapi masalahnya begini saudara, kalau Anda mengingkari sihir, lah kejadian yang melibatkan sahara atau para itu ada di Quran. Bagaimana Anda mengingkari Quran gitu pada akhirnya? Sama halnya dengan kepercayaan terhadap jin. Kita itu wajib percaya kepada jin. Tapi soal kayak cerita dan dongeng orang Indonesia, ada pocong, ya suster ngesot, ya sundel bolong, ya kuyang, terus kuntilanaknya itu ketika separuh badannya itu kan berubah identitas, jadi apa gitu. Kemudian kalau kepalanya doang kan kuyang namanya. Itu di Arab nggak ada yang begituan. Anda nggak wajib percaya yang begituan. Anda juga nggak wajib percaya dengan santet-santet yang diimajinasikan orang Indonesia itu. Tapi kalau kita bicara sihir dengan pengertian yang lurus ya, yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, suka atau tidak itu disebutkan dalam Al-Quran. Jin itu nggak bisa kita lihat, tapi itu ada dalam Al-Quran. Kenapa kita wajib percaya? Sementara kita nggak bisa membuktikan secara indrawi begini, ada yang namanya jin, malaikat dan seterusnya itu. Jawabannya itu tadi, seperti yang saya bilang. Nah, ya, saya kutipkan Umul Barahin. Ini contoh nih yang saya bilang pembacaan apa yang tersirat di balik teks itu.
Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah. Adapun ungkapan kami yang menyebutkan Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam, fayadkhul fihi, masuk di dalamnya. Jadi kalau Anda mengatakan asyhadu, ini uniknya Ummul Barahin itu. Dia, Imam Sanusi itu kecerdasannya apa? Dia bisa menjelaskan semua akidah yang kita pelajari di buku-buku yang tebalnya berjilid-jilid itu diringkas dalam 2 kalimat syahadat. Anda sadar atau silakan baca buku saya, bagaimana ketika beliau menjelaskan syahadat, lalu sifat wajib yang 20, mustahil 20, yang jaiz 1, wajib bagi Nabi 4, mustahil 4, yang jaiz 1, itu terangkum dalam 2 kalimat syahadat itu. Bagaimana beliau menjelaskan ketika disebutkan asyhadu an la ilaha illallah, masuk di dalamnya iman kepada sifat wajib, sifat ada, tidak bermula, kekal, berbeda dari makhluk, dia qiyamuhu bin nafs, berdiri dengan berada dengan dirinya sendiri dan seterusnya. Silahkan dibaca ya. Nah, saya kutipkan bagian syahadat yang kedua. Apa konsekuensi dan turunan dari syahadat yang kedua itu? Fayadkhul fi aliman bisairil anbiya, beriman kepada semua nabi. Anda kan gak pernah ketemu sama manusia-manusia agung yang tadi kita sebut, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, itu kan gak pernah ketemu. Tapi kenapa wajib percaya? Karena secara epistemologis itu harus kita benarkan, mengingat dia dikabarkan oleh sumber yang terpercaya. Kok bisa terpercaya? Ya, karena dia itu berasal dari Tuhan. Oh, emang Tuhannya ada? Ayo, makanya kita debat dulu, Tuhannya ada apa enggak? Kalau Tuhannya terbukti ada, terus manusia agung bernama Muhammad ini benar-benar terbukti sebagai nabi, kan konsekuensinya begini, siapa sih yang lebih tahu tentang ciptaan selain pencipta itu sendiri? Berarti kalau ada pengetahuan terbukti berasal dari Tuhan, dia harusnya ditempatkan pada posisi pengetahuan tertinggi, kan? Kan dia yang lebih tahu tentang ciptaannya, Tuhannya sendiri. Jadi kita wajib percaya kepada para nabi, dan kepercayaan itu memiliki landasan karena dia disampaikan oleh sumber yang terpercaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wal malaikat, Anda gak pernah melihat tapi diwajibkan percaya karena alasan yang tadi. Wal kutub as-samawiyah wal yaumil akhir, apa alasannya? Nih, li'annahu alaihi salatu wassalam ja'a bitasdiqi jami'a dzalik. Karena Nabi Muhammad SAW datang dengan membenarkan semua itu. Sihir, jin, peristiwa apalagi di Quran itu yang detail itu, Adam, Idris. Sekarang ada orang-orang penganut teori evolusi yang mengingkari Adam, ya kan? Ya, manusia itu hanyalah terbentuk dari mutasi secara acak, ya kan? Manusia itu terhadap spesies-spesies yang sebelumnya dan seterusnya. Ada juga tuh orang-orang yang beriman. Artinya para sains di Mesir itu ada dokter namanya Amrus Syarif. Dia banyak menulis buku mengkonter ateisme. Dia termasuk penganut teori evolusi. Tapi bagi dia teori evolusi itu gak bertentangan dengan kepercayaan akan keberadaan Tuhan. Kalau istilah Arabnya itu at-tatawwur al-ilahi, theistic evolution. Jadi memandang teori evolusi itu kalau bagi orang ateis itu pasti dijadikan pijakan untuk menafikan keberadaan Tuhan. 5 menit. Tapi kalau bagi dia itu sebaliknya. Teori evolusi itu bisa dijadikan satu pijakan untuk sampai pada kesimpulan akan adanya Tuhan. Nah, tapi poinnya begini. Anda kenapa percaya Adam itu? Sekali padahal itu nggak bisa dibuktikan secara saintifik. Ya jawabannya tadi itu. Lihat. Ini sebetulnya kalau kita mau kaji lebih mendalam lagi, itu sudah masuk ke bahasan filsafat kan? Bahasan epistemologi. Apakah pengetahuan itu yang sahih ya maksud saya? Pengetahuan yang valid itu hanya terbatas pada pengamatan indrawi saja, seolah-olah kalau tidak ada bukti indrawinya maka itu dikatakan tidak sah atau tidak demikian. Nah, kesimpulannya kalau kita belajar epistemologi Islam nggak begitu. Sumber pengetahuan itu nggak selamanya dari panca indera, dan karena itu ketika kita mengkaji sejarah pun kita tuh nggak bisa mengandalkan bukti-bukti material atau bukti-bukti tertulis saja. Karena informasi-informasi yang non material, informasi lisan yang bersifat masif itu bisa dijadikan pijakan dalam pengkajian sejarah, termasuk dalam keimanan. Jadi kita percaya kepada Nabi Adam alaihissalam bukan semata-mata itu dogma, enggak, tapi karena itu tersampaikan melalui lisan yang terpercaya. Nah, dengan cara semacam ini, maka terbuktilah sudah akidah ketuhanan, kenabian, dan hal-hal gaib, ilahiyat, nubuat, sam'iyat, yang merupakan grand tema dari ilmu akidah atau ilmu kalam, itu memiliki pijakan yang sahih, pijakan yang valid, dan kalau kita sepakat dengan validitas argumen para teolog, Imam Sanusi dan lain-lainnya itu,
maka kita nggak punya alasan untuk menolak akidah semacam itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arifah Amal. Arifah. Ya, saya ingin bertanya Ustaz terkait dengan pembahasan akidah ini, mungkin dari perspektif awam ya. Mungkin boleh dijelaskan mengapa sih kita perlu memahami ini secara mendalam? Karena kalau tadi misalkan tentang apa ya, takwil atau pembahasan tentang ayat Al-Quran tentang tadi yang yadullahi fawqa aydihim itu, apakah itu hanya apa ya, berimplikasi kepada penafsiran saja, atau sebenarnya itu memiliki implikasi yang lebih dalam lagi? Maksudnya apakah kemudian menjadi benar-benar sesat, atau kemudian itu hanya perbedaan apa ya, penafsiran Al-Quran saja? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, saya kira sudah cukup ya. Langsung aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini persis UTS memang. Ada pertanyaan, ada 5 tuh. Cabang lagi. Baik, tapi semuanya insya Allah dijawab ya. Pertama soal bertaklid. Wa kullu man qallada fit tauhid imanuhu la yakhlu min tardid, kata Imam Laqani. Saudara, taklid itu sangat rentan. Orang yang berakidah dengan bertaklid itu, kata Imam Laqani, iman itu nggak lepas dari keraguan-raguan. Dan sekarang itu keharusan mendalami akidah semakin mendesak, karena yang bisa meragukan Anda itu semakin banyak, pintunya semakin banyak terbuka lebar. Nah, bagaimana pandangan para ulama muslim, para teolog terkait sahih atau tidaknya bertaklid? Sebenarnya ini persoalan klasik, tapi harus dijawab untuk meyakinkan orang-orang zaman sekarang. Belajar akidah itu fardu ain hukumnya. Ini saya kadang miris ya, sebagian muslim, atau katakanlah sebagian besar mungkin, atau katakan sebagian biar lebih adil, sholat, jadi ada orang mengira beragama itu hanya sebatas ritual saja gitu loh. Oh, Anda kebalik. Kewajiban awal wajib ala insan ma'rifatul ilah bistiqan. Kewajiban pertama itu mengenal Allah. Anda sholat menyembah Allah, Allahnya harus tahu dong. Bagaimana cara membuktikan kalau dia benar-benar ada? Nanti kalau ditanya nggak bisa jawab gimana? Apa yang wajib bagi dirinya, apa yang mustahil? Itu kewajiban paling pokok dalam beragama. Kewajiban paling pokok beragama. Bagaimana kalau saya ikut-ikutan doang? Nih, dengerin. Kalau ada orang ngikut akidah orang lain, tapi dia memastikan. Ingat ya, kata kuncinya memastikan ya. Jadi kalau ditanya, percaya Tuhan nggak? Percaya. Kata siapa? Kata guru ngaji saya. Berapa persen kamu percaya? 100%. 100%. Kalau ada orang memastikan, tapi ikut-ikutan, masih ada. Imam Ghazali diantaranya, pandangan bahwa imannya masih dipandang sah. Tapi dengan catatan ini iman yang rentan, ya kan? Karena sekali orang datang meragukan di zaman TikTok seperti yang sekarang itu, wah, iya ya, Tuhan tuh ada atau tidak? Ah, gimana? Itu kan menjadi fondasi keberagaman Anda loh. Tiket Anda menuju surga kan itu. Tiketnya hilang ya sudah, lenyaplah sudah selama itu perbuatan, kan khawatir. Tapi meskipun ada yang mengatakan demikian, bagaimana pandangan Imam Sanusi? Oke, kembali ke yang taklid. Bagaimana sekarang kalau misalnya nggak memastikan, sampean ikut-ikutan, tapi nggak mastiin gitu loh. Kalau ditanya Nabi Muhammad Nabi atau bukan? Iya, Nabi. Percaya berapa persen? 65% lah. Tahu nggak? Sepakat ulama bahwa orang yang bertaklid dengan tidak memastikan, ghairu jazim, tidak memastikan, itu imannya nggak sah. Itu udah sepakat ulama semuanya. Yang diperselisihkan, bayangin nggak coba, orang sudah memastikan nih, yakin betul 100%, itu masih diperselisihkan. Gara-gara apa? Gara-gara pengetahuannya tentang akidah atau keyakinan tidak didasarkan pada pengetahuan tentang bukti. Minimal bagi orang awam itu wajib mempelajari bukti-bukti dasar aja. Makanya saya bikin buku yang tipis, emang sengaja buat orang awam. Ya, yang nggak suka ribet-ribet penjelasan para teolog. Imam Sanusi dalam Aqidah Kubra, dengarkan, supaya saya nggak dituduh mengarang-arang. Ya. Wakhtalafu fil i'tiqad as-sahih alladhi hasala bi mahdit taqlid. Ulama berbeda pendapat tentang akidah yang sahih. Akidahnya sahih nih, tapi dihasilkan dengan bertaklid dalam Syarah Aqidah Kubra. Dengarkan kata Imam Sanusi. Falladhi alaihi al-jumhur, mayoritas ulama sunni wal muhaqqiqun min ahli sunnah. Ulama muhaqqiqun itu orang yang punya orang kedalaman pengetahuan. Ka-Syekh al-Asy'ari wal Qadi wal Ustad wa Imam al-Haramain, Imam al-Juwaini, Syekh al-Ghazali wa ghairihi min al-a'immah annahu la yasihhul iktifa bihi fil aqaidid diniyah. Fahimta hadzal kalam? Alladhi yas'al bil arabiyyah. Fahimta hadzal kalam ya akhi? خلاص لا تحتاج إلى شرح يعني لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية لا يصح التقليد لا يصح.
Ini pendapat beliau di Syarah Aqidah Kubro yang berbeda, sedikit berbeda dengan pandangannya di Syarah Aqidah Sugro, di Syarah Ummul Barahin. Di Syarah Ummul Barahin, beliau lebih condong atau terkesan condong kepada ulama yang mandang sah. Karena jumhur kaum muslim yang awam itu kalau ditanya, itu rata-rata nggak pada tahu. Terus kemana mereka mayoritas masuk neraka semua gitu? Enggak. Imam Ghazali dalam Ihya, sehingga saya dalam Ihya ya, mengatakan yang penting ada pemastian itu tadi. Anda mengikuti nih pendapat guru Anda dalam soal akidah, tapi Anda memastikan betul tanpa ada celah keraguan sama sekali. Tapi kalau keraguan itu masih ada, katakanlah 55% misalnya Anda percaya Tuhan ada. Semua ulama sepakat iman itu nggak sah. Ya, jelas itu. Gimana caranya supaya nggak bertaklid? Khuruj anit taklid, keluar dari taklid. Ya belajar akidah kan mau tidak mau. Dan Anda kalau belajar akidah itu nggak perlu waktu lama sebetulnya. Coba Anda bayangkan, dengan usia 30, 40, 50, 60 tahun. Yang sudah 40, 50 tahun, coba dipikir bersama. Berapa waktu sih yang perlu kita gunakan untuk mengetahui Allah ada, buktinya ini. Allah itu tidak bermula, buktinya ini. Nabi Muhammad itu jujur, buktinya ini. Nabi Muhammad itu terpercaya, terbebas dari dosa, ini buktinya ini. Berapa waktu lama? Itu saya bikin buku 200 halaman. Emang 200 halaman itu perlu berapa hari sih, nggak tahu? Sebentar kan? Bagaimana kalau besok Anda ketemu Tuhan Anda, atau jangan besok lah, jangan keburu mati lah. Jangan keburu mati, jangan besok. Setahun, 2 tahun, berapa tahun yang akan datang kita ketemu Tuhan kita, pasti ditanya itu. Dengan alasan sibuk, sesibuk apa Anda? Sesibuk apa? Ada kemarin tuh, ada orang nge-DM saya, dia baca katanya per hari itu, ba'da subuh, itu sekitar beberapa halaman aja katanya, dikorek-korek. Dia langsung, saya merasa tersentuh juga kalau ada orang kayak gitu. Jadi setelah itu, oh ternyata ini akidah Islam. Itu tiap hari paling 2 lembar gitu, 1 lembar. Tapi habul amal ilallah adwa muhawain qal. Ya, amal yang paling dicintai Allah itu yang paling berkelanjutan sekalipun sedikit. 2 halaman, 3 halaman, apa susahnya sih baca? Ya silakan. Nggak usah buku saya, nggak apa-apa. Cari penjelasan lain yang jelas, menjelaskan kepada Anda bukti-bukti ketuhanan, kenabian dan lain-lain. Itu pandangan Imam Sanusi dalam Syarah Aqidah Kubra, dalam Syarah Aqidah Sugro agak berbeda. Saya kira begitu. Nah, ini pertanyaan Mbak yang kedua, saya nggak tahu. Mbak nonton debat saya udah dijelasin ini. Udah saya jelasin sebetulnya, tapi nggak apa-apa ya. Merepetisi selama demi kepentingan yang memang diperlukan tidak jadi masalah. Jadi begini, saya mau nanya sama Mbak. Ini pertanyaan sederhana saya ya. Kita itu nggak mengingkari pengetahuan empiris, pengetahuan indrawi sebagai pengetahuan ilmiah. Mohon dicatat ini baik-baik. Tidak ada teolog terdidik yang mengingkari bahwa pengetahuan empiris sebagai pengetahuan ilmiah yang sahih. Nggak ada. Bahkan Anda kalau baca kitab-kitab Babon itu, yang tadi saya bilang mawakif itu, di awalnya itu dijelaskan ada namanya ma'arif aqliyah awaliyah. Ada awaliyat, hissiyat, fitriyat, tajribiyat, mujarrobat. Bukan mujarrobat versi ini orang Indonesia mujarrobat, bukan itu. Pengetahuan empiris yang dihasilkan dari pengamatan indrawi yang berulang-ulang. Sampai pada kesimpulan semua COVID itu berbahaya misalnya. Itu kan setelah meneliti orang, virus itu. Diteliti, diobservasi. Kita nggak mengingkari keilmuan. Tapi pertanyaan saya sekarang, apakah pengetahuan manusia yang ilmiah itu hanya sebatas itu? Nah, kalau Anda belajar epistemologi dengan baik, di balik pengetahuan empiris itu, wahai Bapak Ibu sekalian, ada pengetahuan rasional yang menjadi landasannya. Kan logikanya begini, kalau pengetahuan empiris ini dikatakan ilmiah, kemudian dia punya fondasi yaitu pengetahuan rasional, pertanyaan saya sekarang, pengetahuan rasional ini ilmiah atau tidak? Kan dia menjadi landasannya, paham nggak? Kok bisa Anda mengatakan begitu landasannya? Ayo, saya lihat. Anda boleh tanya saintis dimanapun, Anda percaya dengan hukum sebab akibat? Nggak ada itu saintis yang nggak percaya. Pasti percaya, karena kalau nggak percaya dengan hukum itu dia nggak akan bisa meneliti, ya nggak? Tapi saya mau nanya sekarang, ada nggak di alam empiris sesuatu yang namanya sebab dan akibat itu ada nggak? Ayo coba saya pengen lihat mana sebab akibat itu. Anda lapar, kemudian Anda makan. Yang ada di hadapan Anda itu Indomie dengan rasa kenyang, ya kan? Yang betul-betul real itu kan? Mana yang namanya sebab akibat itu? Nggak ada loh di dalam indrawi itu, nggak ada. Itu dihasilkan dari pengamatan rasional. Ketika kita melihat keterkaitan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian memberikan efek kepada ini, muncul konsep namanya sebab dan akibat.
Muncullah kaidah rasional, setiap akibat butuh kepada sebab. Itu nggak bergantung pada pengamatan indrawi. Sebelum Anda mengindra, dia pengetahuan sifatnya a priori gitu loh. Yang sudah ada sebelum ada pengetahuan empiris. Saya sudah sarankan itu supaya orang pada baca bukunya Bakir Sadar. Nih, dengar. Supaya terlihat agak ngaji juga. Beliau agak ngaji, saya pengen ngaji juga nih. Silahkan baca bukunya Bakir Sadar, itu kritikan sangat tegas terhadap mazhab empiris. Dan kalau mazhab empiris itu terbatalkan dan pengetahuan rasional itu pengetahuan ilmiah, maka nggak ada salahnya Mbak kita mengatakan keberadaan Tuhan itu sifatnya ilmiah dalam arti bersandar pada pengetahuan rasional. Karena pengetahuan rasional adalah landasan dari pengetahuan empiris itu sendiri, gitu loh. Paham nggak? Nih, gini aja deh Mbak. Saya mau nanya sekarang, ini namanya apa? Enggak, ini bukan handphone. Anda kalau merujuk pada mazhab empiris tidak akan pernah bisa berkata bahwa ini adalah handphone. Bukan handphone ini. Ini adalah benda yang diberlakukan kepadanya konsep universal bernama handphone. Ayo, bener kan? Ayo namanya handphone. Karena handphone nggak cuma ini kan? Ada iPhone, ada Oppo, ya kan? Ada apa tuh namanya? Dengan ragam merek dan itu namanya handphone, itu konsep universal. Nggak ada di alam luar itu. Coba sekarang Anda boleh tantang siapapun merumuskan apa hakikat handphone dengan merujuk pada mazhab empiris. Gak akan pernah bisa. Karena Anda harus merumuskan mana genus, mana diferensia, ya kan? Penalaran rasional padahal yang terlibat. Ini bukan handphone. Ini apa ini? Ini buku. Ini bukan buku. Ini adalah benda. Indra kita tuh gak bisa ngomong apa-apa tentang ini loh. Anda mengatakan benda saja, itu benda itu bukan ini loh sebetulnya. Benda itu konsep universal kan? Nih, ini benda, ini benda, ini benda. Ini tuh yang benar apa? Coba, indra Anda bisa bicara apa tentang ini? Ketika Anda mengatakan ini adalah benda, itu sudah pemberlakuan justifikasi rasional sifatnya kan? Konsep benda kan universal. Nah, Anda tahu nggak bahwa mazhab empiris itu tidak akan pernah bisa merumuskan konsep-konsep universal itu? Bahkan kata Bakir Sadar, kalau kita merujuk pada mazhab empiris, Anda tuh tidak akan pernah tahu hakikat dari materi itu sendiri. Anda mengatakan empiris itu artinya apa? Itu juga bukan empiris kok, ya nggak? Sesuatu yang dikatakan Anda empirisisme itu apa, gitu loh. Pada akhirnya harus melibatkan pengetahuan rasional, kan? Analisis rasional. Itu yang saya katakan. Ketika kita mengatakan keberadaan Tuhan itu ilmiah dalam arti bersandar pada pengetahuan rasional yang memang secara epistemologis sah untuk disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Karena pada faktanya di alam keseharian pun kita nggak bisa mengandalkan pengetahuan indrawi semata. Anda berkata ini kursi, ini bukan kursi. Kursi itu konsep universal. Mafhum kulli, lahu masodiq kathir. Konsep universal, di bawahnya ada objek banyak. Ini adalah salah satu benda yang diberlakukan oleh akal kita, suatu konsep universal, namanya kursi, gitu loh. Ayo kan? Hanya dengan cara begitu Anda bisa, karena indra kita nggak bisa berkata banyak. Kata Bakir Sadar, wa bihadza yattadi, ini disimpulkan nih. Dengan ini disimpulkan anna jami'an nadhariyat at-tajribiyah. Seluruh teori-teori empiris, teori-teori saintifik itu fil ulumi tabiat tartakiz ala iddati ma'arif aqliyah la takhda' litajribah. Semuanya mengacu pada pengetahuan rasional yang tidak tunduk pada pengamatan indrawi. Bal yu'minul aqlu biha imanan mubasyiran. Akal kita itu langsung mengafirmasi secara langsung, tanpa bergantung pada pengetahuan. Apa itu hukum rasional yang dikatakan tidak bergantung pada pengamatan indrawi itu? Mabda al-aliyah, hukum kausalitas yang tadi saya sebut. Kemudian apa lagi? Mabda al-insijam, hukum keselarasan. Mbak, kalau misalnya nanya sama ilmuwan yang mengatakan COVID itu semuanya berbahaya, yang mereka teliti kan gak semuanya COVID loh. Hanya sebagian aja kan? Tapi kok bisa Anda mengatakan semuanya? Asal-asal apa Anda mengatakan semua COVID itu berbahaya? Semua besi ketika dipanaskan akan memuai, betul nggak? Tapi kalau Anda meneliti semuanya, semua besi atau beberapa sampel aja? Beberapa sampel aja. Semua ilmuwan begitu. Hanya meneliti beberapa subjek aja. Tapi kok disimpulkan semua? Nah, karena di sana hukum keselarasan. Wah, sesuatu yang sama, yang memiliki sebab yang sama, maka akan berlaku baginya hal yang sama juga di kemudian hari, gitu loh. Ada penerimaan terhadap hukum rasional pada akhirnya. Jadi para saintis pun tidak akan bisa lepas dari pengetahuan rasional itu. Dan kalau pengetahuan empiris dikatakan pengetahuan ilmiah, maka mau tidak mau pengetahuan rasional harus dikatakan pengetahuan ilmiah. Dan akidah Islam, akidah ketuhanan, akidah kenabian punya landasan di balik pengetahuan rasional itu. Apa yang salah dengan saya mengatakan ilmiah?
Kecuali kalau misalnya Anda bisa meruntuhkan apa yang saya katakan tadi, bahwa pengetahuan rasional tidak ilmiah. Ayo, nggak apa-apa, saya terima, beneran. Jadi kalau ada orang bisa membuktikan bahwa pengetahuan rasional tidak ilmiah, saya akan terima dengan sepenuh hati bahwa akidah Islam tidak ilmiah. Tapi ketika dia ngomong pengetahuan rasional tidak ilmiah, mau tidak mau dia harus mengandalkan rasionya, bukan pakai dengkulnya, betul nggak? Pada akhirnya dia sendiri akan dipaksa menerima pengetahuan rasional, ya nggak? Sudahlah. Khalas, intahal kalam. Silakan baca buku saudara, saya nggak punya waktu lama. Nggak tahu ini pertanyaan berapa menit, Pak? Bebas bagaimana? Kok bebas saya meneruk nih semuanya ini. 10 menit lagi. Biar bisa mengcover yang lain. Tadi pertanyaan, apakah teologi itu berkembang? Ini bagus pertanyaan, karena sebagian ada orang yang mengatakan akidah itu mengalami evolusi gitu ya, dari masa ke masa. Akidah itu ada yang namanya usul, ada yang namanya bisa dikatakan furu'ul usul. Yang suka menyimpulkan perkembangan itu argumentasi, metodologi, rincian terhadap usul. Tapi prinsipnya itu sama, Mbak, nggak mengalami pengembangan. Tuhan tuh dari dulu ya gitu-gitu aja gitu loh. Akidah ketuhanan, akidah keesaan itu, Anda jangan membayangkan akidah Asy'ariyah yang beliau paparkan tadi itu beda dengan akidahnya Nabi. Yang membedakan itu tahu nggak apa? Metodologi pembuktian, istilah-istilah, perincian, tafsilat, ya, perincian. Kadang muncul perdebatan-perdebatan sifatnya itu sampingan gitu loh, nggak menyebabkan orang kufur atau beriman, nggak bisa menyebabkan orang kufur. Contoh seperti perdebatan Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Allah itu maha kuasa atau tidak? Semuanya sepakat Allah maha kuasa, qadir, karena Quran mengatakan begitu. Tapi dia berkuasa dengan sifat kuasa atau berkuasa dengan zatnya? Itu perselisihan ya di kalangan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Allah punya sifat kalam. Dulu kita pernah berdebat tentang kalamullah, ya kan? Semuanya sepakat Allah mutakallim. Allah itu maha berbicara. Tapi pembicaraan yang ada maksud itu, apakah itu artinya Allah punya kalam yang bersifat non-verbal, kalam nafsi, atau tidak? Mu'tazilah mengatakan Allah mutakallim, di mana Allah khalaqal kalam, Allah menciptakan kalam. Asy'ariyah mengatakan enggak, Allah mutakallim qama bihil kalam, Allah berada padanya suatu pembicaraan. Karena kalau Allah tidak berbicara berarti dia bisu. Kebisuan adalah kekurangan. Di sebelum Allah berfirman dengan Al-Quran yang berisikan ayat-ayat yang kita baca itu, Allah berbicara dengan tidak kita ketahui hakikatnya pembicaraannya, tapi pembicaraan itu ada pada zatnya. Bagaimana hakikatnya kita nggak tahu. Tapi kalau ada nafikan pembicaraan itu, berarti Allah bisu dong kalau begitu. Jadi kebisuan adalah kekurangan. Lihat, semuanya sepakat Allah berbicara kan? Nah, yang kalaulah boleh dikatakan mengalami pengembangan itu soal itu aja, soal rincian dan metodologi atau istilah-istilah. Apalagi ketika tercampur dengan filsafat Yunani kan? Zaman Nabi itu nggak ada perdebatan jauhar arad, substansi aksiden, ya. Belum ada pembahasan makulat asyar, 10 kategoris. Baru muncul setelah bersentuhan dengan filsafat Yunani, kemudian diislamisasi oleh sebagian teolog Muslim. Jadi saya kira begitu. Bedakan antara prinsip dengan rincian atas prinsip. Kemudian ini Asy'ariyah dengan Jabariyah. Bagus. Ini pertanyaan juga banyak. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan Mas yang sebelumnya. Apakah nggak ada pembahasan di buku saya tentang kudrat manusia gitu ya? Hubungan dengan kebebasan manusia gitu kan? Udah ada Mas nih, lihat nih. Halaman 43 nanti dibaca ya. Kasab dalam pandangan Imam Sanusi halaman 42, karena saya tahu betul bahwa nanti di antara kritikan yang sering diarahkan kepada kaum Asy'ariyah itu begitu. Soalnya kita tuh nggak beda dengan Jabariyah. Nah, saya sebutkan cuman seperlunya berapa halaman, 1, 2, 3 lembar, sebanyak 3 lembar. Sebelum membahas sifat ma'ani, saya membahas itu. Jadi begini bedanya Ahlussunnah dengan Jabariyah itu. Kalau sekarang misalnya saya berbuat, katakanlah misalnya saya mengangkat botol ini. Botol ini tadinya terangkat, kemudian saya angkat. Dalam diri saya tuh ada kemampuan untuk mengangkat, ya kan? Nanti bisa Anda tarik tuh ke persoalan yang lebih substansial. Orang beribadah, orang maksiat tuh. Ada kemampuan di dalamnya kan? Kemampuan manusianya ini loh. Kemampuan manusianya ini. Di mana letak perbedaan Asy'ariyah, Mu'tazilah dengan Jabriyah atau Jawariyah? Mazhab Jabriyah mengatakan al-insan karish fi mahabbatir rih. Manusia itu seperti bulu yang diterpa angin.
Mereka menafikan sama sekali ada namanya kemampuan manusia. Qudrah muhdatsah, istilah teologinya qudrah muhdatsah. Qudrah muhdatsah itu artinya kemampuan yang hadis. Ya, kemampuan kita sekarang mengangkat barang, kemampuan kita berjalan, kemampuan kita bergerak dan seterusnya. Bagi Jabriyah itu, manusia itu nggak ada semuanya. Itu manusia itu persis seperti bulu yang kalau kata angin ke kanan, dia ke kanan, ke kiri, ke kiri. Menafikan adanya kehendak dan kuasa manusia secara mutlak. Saya sendiri kadang skeptis sebetulnya. Sebetulnya ada nggak orang kebenang kayak gini? Ya memang ada. Tapi sebagai sebuah mazhab yang punya sistem berpikir gitu ya, kayaknya itu tuh nggak laku gitu loh, pandangan kayak gitu tuh kan. Tapi memang ada tercatat dalam kitab-kitab sejarah. Nah, mazhab Asy'ariyah itu memang agak sedikit mirip. Sebelum ke Asy'ariyah, Mu'tazilah dulu. Kata Mu'tazilah, biar kita kelihatan di tengah-tengah gitu kan. Nah, yang di tengah-tengah ini kadang pas, kadang kepleset ke kanan gitu loh. Kadang kepleset ke kiri. Nah, saya akan lihat bahwa sebagian ulama Asy'ariyah sendiri ada yang sedikit dua tanda petik kepleset ke mazhab Mu'tazilah. Dan yang selalu mengkritik itu. Mazhab Mu'tazilah mengatakan ketika Anda sekarang mengangkat dan minum air, Anda itu meminum dan mengangkat barang ini dengan kemampuan yang Allah ciptakan terlebih dulu. Tapi ketika Anda mengangkat, pengangkatan Anda itu sifatnya independen. Paham nggak? Paham nggak? Jadi Allah kayak nitipin kemampuan dalam diri kita, disetting di kita itu sebagai orang yang mampu. Manakala Anda berbuat maksiat, Anda berbuat taat, itu kelakuan atau perbuatan Anda itu sifatnya independen. Kuasa Anda itu independen ketika dalam memberikan dampaknya. Tapi Tuhan terlibat apa enggak di situ? Terlibat sebagai pemberi kemampuan. Paham nggak? Makanya nggak dikafirkan Mu'tazilah itu. Karena masih mengakui peranan Tuhan sebagai pemberi kemampuan kepada manusia. Paham nggak? Ada mazhab Qadariyah yang menafikan secara, jadi itu variannya banyak sebetulnya mazhab-mazhab Jabriyah Qadariyah itu. Mazhab Qadariyah yang menafikan pengetahuan sama sekali, pengetahuan Tuhan sama sekali. La qadar wal amru unuf, kata mazhab sebagian yang menjurus pada kekufuran itu. Nggak ada yang pengetahuan Tuhan. Tuhan itu baru tahu bahwa saya mangkat ini setelah saya ngangkat aja gitu loh. Paham nggak? Itu udah jelas itu, bukan kelompok muslim itu. Tapi mazhab Mu'tazilah masih mengakui pengetahuan Allah, masih mengakui keterlibatan Allah dalam memberi manusia kemampuan atau kudrah, tapi ketika dia memberi efek kuasa ini nih, saya mukul begini. Menurut mazhab Mu'tazilah ini terjadi atas dasar kemampuan saya yang sifatnya independen. Nah, di mana mazhab Asy'ariyah? Mazhab Asy'ariyah ada sisi Jabriyahnya, ada sisi pemberian dampaknya. Bukan pemberian dampak, maaf. Keterlibatan potensi atau kemampuan hamba terkait perbuatannya. Paham nggak maksudnya? Ini lihat begini. Mazhab Asy'ariyah mengkonsepsi namanya kasab. Apa itu kasab? Kasab itu muqaranat al-qudrah al-muhdatsah bi maqduriha. Keteriringan antara kemampuan kita sebagai manusia dengan sesuatu yang menjadi objeknya. Itu namanya tuh kasab. Nih lihat ini. Saya sekarang misalnya minum air. Anggap ini homer ya. Karena ini perdebatan nanti maksiat, taat itu nanti diminta pertanggungjawaban apa enggak gitu kan? Karena itu sebenarnya intinya. Mu'tazilah itu ketika menafikan atau bukan menafikan, ketika menekankan kebebasan manusia karena ingin menafikan kezaliman dari Allah, paham nggak? Masa katanya ini yang menciptakan Tuhan tapi dimintai nanti pertanggungjawaban sama Tuhan juga gitu loh. Itu logika mereka itu. Soal memang niatannya bagus, tanzih, menyucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak. Kalau orang sekarang minum khamar diciptakan oleh Tuhan juga, masa nanti kita minta pertanggungjawaban gitu loh logikanya. Kata Asy'ariyah nggak begitu. Anda sekarang ini misalnya khamar ya. Saya itu secara sadar atau tidak, Anda juga semuanya sama. Kita itu punya kehendak dan kemampuan, ya nggak? Kita akui sama-sama tuh, ya kan? Kehendak dan kemampuan itu manakala beriringan dengan perbuatannya, saya berkehendak dan saya menggerakkan kehendak saya, sekaligus kemampuan saya mengangkat, saya angkat sebotol anggur, kemudian saya minum. Keteriringan antara kemampuan hamba dengan apa yang menjadi objeknya ini, itulah yang disebut dengan kasab. Jadi bedanya apa? Kalau mazhab Jabriyah menafikan adanya peranan, menafikan peranan dari
kuasa manusia atau kehendak manusia sama sekali menafikan. Mu'tazilah menekankan adanya kemampuan dan kehendak manusia terkait perbuatan yang dia lahirkan. Asy'ariyah melihat atau berada di tengah-tengah keduanya, dia mengakui peranan kehendak dan kuasa manusia, tapi dalam saat yang sama dia menafikan independensi, kemandirian. Bahasanya kira-kira ini susah nggak? Kalau ke apa? Independensi apa? Menafikan otonomi. Ya, sama aja Pak, otonomi independensi itu. Kemandirian ya, menafikan kemandirian kuasa manusia ini dalam melahirkan perbuatannya. Kata Asy'ariyah, tetap yang mu'athir, yang memberikan dampak itu Allah dengan kuasanya. Allah dengan kuasanya memberikan dampak, tapi ingat dalam terlahirnya perbuatan itu ada keterlibatan kuasa manusia. Makanya nanti kita tetap dimintai pertanggungjawaban karena ada taklif di sana. Kita punya kebebasan dan kehendak untuk memilih. Seandainya nggak ada kebebasan itu, kita nggak akan ditanya loh. Buktinya apa? Ammar bin Yasir dalam episode Sirah Nabawiyah, atau Ammar bin Yasir bagaimana kisahnya sampai turun ayat Al-Qur'an, wa man kafara billahi ba'da imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya masih mantap dalam keimanan. Itu menyinggung Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu dipaksa sama Abu Jahal supaya menghina Nabi Muhammad. Karena ayahnya, ibunya sudah terbunuh dua-duanya. Beliau kemudian diberikan pilihan, kalau kamu masih pengen hidup, kamu hina Nabi Muhammad sekarang juga. Tasubbu Muhammad. Kemudian apa? Dia melihat kalau seandainya aku tewas, ayahku sudah tewas, ibuku sudah tewas, siapa yang melanjutkan dakwah Islam? Itu cara berpikir sahabat itu. Akhirnya apa? Dia terpaksa mengucapkan kalimat kufur, tapi Allah tidak mengakui kekufurannya. Kenapa? Karena nggak ada kebebasan di sana. Makanya kita nggak bisa beralasan tuh di akhirat nanti, apakah ya Allah kenapa engkau takdirkan aku bermaksiat? Nggak bisa. Karena sejak awal Anda punya kesadaran betul bahwa Anda tuh punya kebebasan untuk memilih. Ketika Anda gerakan kehendak Anda, lahir perbuatan, itu namanya kasab. Dan itulah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.